Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi anfirni bil huda wa afidni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhalina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la tukhrijna min hadha ash-shahr al-'azim illa wa qad mala'ta qulubana bi mahabbatika wa mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadirin muhtaramin yang kami muliakan, yang baru saja menyampaikan arahan bimbingan nasihat untuk kita, yaitu guru kita Dr. Kiai Haji Fashani Hatta dan juga Ketua DKM Masjid Al-Tahiri, yaitu Ustaz Al-Haj Ridho Ahmad Ridho SPDI, dan juga Ustaz Nasafi yang kemarin silaturahmi ke tempat kami beserta adik beliau, yaitu sahabat saya Ustaz Kamil, dan semua tokoh-tokoh masyarakat, para asatidzah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga berkah salawat kepada Rasulullah, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita punya penyakit diangkat oleh Allah, amin. Dan kita punya hajat, kita punya utang dilunasin, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Banyak juga nih yang belum dapat jodoh nih. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di mana-mana sekarang maulid, masya Allah. Di negeri kita, saya dulu pernah tinggal 4 tahun lebih di Damaskus. Secara jarak lebih dekat ke Mekah Madinah, tapi ternyata nggak semeriah peringatan maulid di negeri kita Indonesia. Di sini apa aja maulid. Bulan Rabiul Awal udah lewat, masih terus maulid Rabiul Tsani. Jumadil Awal lanjut lagi. Nanti Isra Mi'raj juga baca maulid juga. Jangankan peringatan nih, kadang-kadang kita pindahan rumah. Biasanya kalau tasyakuran bacanya apa? Maulid. Kalau tasyakuran 7 bulan baca maulid, khitanan baca maulid. Semua maulid. Paling yang nggak maulid kalau kawin lagi itu, biasanya takut ketahuan kalau rame-rame. Jadi pelan-pelan. Maka dari itu semuanya maulid. Kenapa? Kenapa di mana-mana maulid? Karena tadi waktu kita diri ada yang kita baca, kita bilang marhaban ya Rasulullah, ahlan marhaban bika inna bika nas'ad. Kita bilang di situ, ahlan sahlan. Kiai sehat baik. Maaf ya. Ini mumpung ada kiai-kiai nih, nanti kalau saya salah bisa dikoreksi. Kita bilang tadi apa? Marhaban bika inna bika nas'ad. Bika itu dalam ilmu bahasa Arab, binya itu harfu jar, kafnya dhamirun muttasilun fi mahalli jar isim majrur. Dalam ilmu bahasa Arab, idza taqaddama al-jar wal majrur fadzalika yufidul hasr. Apa artinya? Kalau jar majrurnya ada di depan, itu maknanya menjadi ada kata-kata hanyanya di depan. Ada kata hanya. Beda kalau saya bilang begini misalnya, saya bilang sama Ustadz Nasafi, Ustadz Nasafi, ana seneng nih ketemu antum.
Ana ketemu sama Ustadz Fasyani, ana bilang lagi, ana senang ketemu antum. Sah-sah saja. Tapi kalau harfu jar wal majrurnya ada di depan, ada kata-kata hanya. Ana hanya senang bersama antum. Artinya yang lain enggak. Nah, arti dari yang kita baca waktu mahalul qiyam, hanya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat yang namanya kesenangan dan kebahagiaan. Coba lihat contohnya. Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang mulia. Duit punya nggak dia? Nggak punya. Pangkat sosial tinggi nggak? Kagak. Mantan budak. Tapi Bilal adalah manusia yang sangat bahagia. Bahkan waktu mau meninggal, bininya ngomong begini, bininya, ya laki saya sedih banget ini mau meninggal. Kata Bilal, jangan bilang saya sedih. Kata siapa? Loh, emang ente nggak sedih mau meninggal? Enggak. Yang sedih itu bukan saya. Yang sedih itu mereka tuh, orang-orang yang belum bawa bekal cukup menghadap kepada Allah. Itu mereka yang sedih. Mereka orang-orang yang layak dikasihanin. Saya mah nggak sedih, saya mah nggak layak untuk dikasihani, karena saya udah bawa bekal cukup menghadap kepada Allah. Saya mau ketemu lagi sama kecintaan saya, kesayangan saya, pujaan hati saya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan bisa didapat kalau kita dekat-dekat sama Nabi. Boleh jadi orang pangkatnya tinggi, boleh jadi orang duitnya banyak, tapi kalau dia jauh dari Nabi, biar kata Abu Lahab, pangkatnya tinggi, dihormatin dulu di Mekah, duit banyak, nasab mulia, paman langsungnya Nabi, tapi dia nggak iman sama Nabi, dia nggak ikut ajaran Nabi, ternyata dia nggak dapat yang namanya kemuliaan dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa didapat kalau orang dekat sama ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya mau bilang begini, kenapa di Indonesia banyak banget maulid? Ini kita ucapin terima kasih sama pendahulu kita, Wali Songo, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang lain-lain. Mereka terus bilang sama kita nih umat Islam Indonesia, apapun kegiatan kita jangan tinggalin Rasulullah. Baca sholawat, baca maulid, nggak boleh lepas dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia semua ikutan maulid. Mulai dari masjid-masjid yang ada di desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Saya pernah diundang sekali sama PCNU Kabupaten Buru. Kemana? Maulid di pulau namanya Manipa. Dari sini naik pesawat 3 jam ke Ambon. Dari Ambon naik pesawat Kabupaten Buru. Habis itu nyebrang 4 jam naik kapal. Di sono maulid, bayangin, di tempat yang sangat terpencil. Itu kita kalau malam baru ada listrik. Pagi, siang, sore nggak ada listrik. Saya 3 hari di sono. Handphone nih, kita nggak bisa tuh buka-buka WhatsApp, YouTube, nggak ada tuh ceritanya. Selama di sono nih handphone kagak laku, nggak bisa scrolling, kagak bisa update status, nggak bisa. Yang muda-muda romannya kalau ke sono nggak betah ini. Itu di sono nggak ada maulid, istighosah kita di sono sebab 6 bulan nggak baca, 6 bulan nggak ada turun hujan sampai terbakar hangus lahan-lahan mereka. Kita 1 malam baca maulid, baca sholawat nariyah puluhan kali. Subhanallah, kita belum kelar maulid, itu turun hujan. Dengan berkah sholawat nariyah. Kenapa? Sebab di situ ada bacaan wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Langit diistisqakan, dimintakan hujan dengan berkah kemuliaan wajah indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, tahun lalu saya diundang maulid di mana? Di satu desa di Riau. Ini lebih parah lagi. Bukan hanya internetan. Kalau di Manipa itu internet nggak bisa, tapi telepon GSM masih bisa. Ini saya sampai ke satu desa, nggak bisa teleponan. Listrik kagak ada, satu desa full itu gelap gulita. Kalau malam gelap. Cuma ada lampu-lampu apa namanya tuh?
Apa namanya? Yang dari itu apa? Itu dah pokoknya. Dah. Saya siang-siang nyebrang dari Jakarta terbang ke Batam. Habis itu nyebrang beberapa kali. Siang-siang saya bilang sama kepala desa, saya minta air es kalau boleh. Siang-siang nih. Sebab saya nggak tahu kalau di sana nggak ada listrik. Siang-siang masih terang. Kata Pak Kepala Desa, Habib, mohon maaf di sini kagak ada listrik. Belum masuk listrik. Dan seluruh desa itu kagak ada aspalnya, semua tanah. Jadi kalau hujan apa? Becek, blok. Anak sekolahan kalau hujan itu dilepas sepatunya jalan kotor sampai dengkul sini. Itu sampai begitu. Tahun kemarin saya berangkat. Sampai kata dia bilang, kepala desanya bilang apa? Sepanjang sejarah desa ini kata dia baru ada satu kali Habib yang masuk ke sini katanya. Itu desa memang terpencil. Tapi kenapa saya cerita begini? Dia dengan segala keterbatasan yang ada, listrik nggak punya, tanah semuanya nggak ada yang diaspal. Handphone, telepon biasa aja nggak bisa. Jangankan internet, telepon biasa. Jadi saya seharian di situ. Karena nomor saya waktu itu XL, yang bisa cuma simpati doang telepon. Itu juga jadi sinyalnya tuh ada di tempat-tempat khusus. Seharian saya di sono, handphone saya nggak bisa, telepon GSM juga nggak bisa. Begitu nyebrang lagi malamnya pindah pulau, rupanya bini saya teleponin puluhan kali. Ini lakinya udah jauh, handphone pakai mati lagi. Antara dua dah. Kalau kagak hilang, kawin lagi. Kawin lagi. Saya tanya sama kepala desa, coba saya mau tanya, buat apa ngundang saya jauh-jauh dari Jakarta ke tempat yang terpencil ini, ke desa yang sangat penuh, yang sangat terbatas ini. Nggak ada kemajuan, nggak ada yang modern di sini. Kenapa? Apa jawabannya? Ini luar biasa. Ini yang di Jakarta kudu banyak-banyak bersyukur. Apa dia bilang? Habib, tolong perdengarkan ke telinga kita ini kisah-kisah kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita mau buka YouTube nggak bisa. Di sini kita mau dengar majelis kagak ada. Jadi waktu itu saya ke beberapa pulau, di antaranya pulau itu. Desa itu saya lupa namanya. Jadi mereka bilang tolong perdengarkan ke telinga-telinga ini tentang kemuliaan baginda Nabi. Seperti apa beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana cintanya beliau sama kita, bagaimana kemuliaan sifat dan fisiknya. Itu akhirnya kita cerita panjang lebar di situ. Maka dari itu, nih hadirin dengerin baik-baik. Pesan yang sangat penting, tolong digaris bawahi. Hadir maulid, duduk, baca salawat, dengerin ceramah, ketemu sama saudara tetangga di sini. Terus abis ini apa? Selesai acara ini apa? Ini pelajaran pentingnya. Tolong digaris bawahin. Pulang dari sini ke rumah masing-masing, itu Nabi Muhammad dibawa pulang ke rumah. Banyak orang giliran di masjid khusyuk banget. Tadi baca tuh, apa tadi? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur. Itu pada nangis khusyuk. Sampai rumah nggak dibaca lagi selawatnya. Sampai rumah nggak dibaca lagi zikirnya. Sampai rumah scrolling lagi tuh media sosialnya. Dibuka ada perempuan nggak pakai hijab diliatin. Nabinya dibawa kemana?
Nabinya ditinggal di mana? Kenapa cuma ada di masjid doang nabinya? Bawa pulang ke rumah. Hadirkan semangat dakwahnya Nabi, hadirkan semangat ibadahnya Nabi, hadirkan semangat sholawatannya, bacaan Qur'annya, akhlaknya, hadirkan Nabi dalam hidup kita. Nggak cuma di masjid, nggak cuma di majelis. Begitu juga yang ibu-ibu di majelis khusyuk luar biasa, sampai rumah ngerumpi lagi, ngegosip lagi. Lihat, makanya kita harus banyak-banyak belajar tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf yang kita kenal dengan Walid, ya, seorang yang alim luar biasa. Habib Jindan, yang sekarang nih Habib Jindan nih, pernah cerita kakeknya beliau namanya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, pernah lagi ceramah bilang sama semuanya. Habib Salim ini emang agak nyentrik orangnya, bilang gue kagak takut sama siapa aja di sini. Mau adu ilmu sini maju adu ilmu, mau adu karomah maju karomah. Nggak ada yang anda takutin di sini. Illa min hadza syab, kecuali dari pemuda ini saya nggak berani. Ditunjuk siapa? Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Al-Walid Bukit Duri, lagi duduk masih muda, lagi tundukkan wajahnya. Dari muda udah terkenal alim. Nah, beliau menuliskan beberapa bait syair, kan banyak tuh ya. Ya, bait syair baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Ini ada yang tentang budi pekertinya Nabi. Beliau bilang begini misalnya, adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu. Jadi Nabi orangnya pemalu. Nabi pernah diledekin. Ente katanya, kata orang Yahudi, ente katanya bawa agama baru. Yang ada mah ente cuma ngikutin agama kita doang, ikutin agamanya Musa. Buktinya ente sholat ngadep Masjidil Aqsa. Berarti ente cuma niru doang Muhammad. Enggak benar ente bawa agama baru, ente cuma niru, ikut-ikut doang. Nabi pengen supaya kiblat diganti, tapi Nabi malu sama Allah. Makanya Nabi baru angkat kepala, nunduk lagi. Ntar angkat kepala, beliau nunduk lagi. Sampai waktu Nabi sholat di masjid, ada namanya Masjid Kiblaten di Madinah. Mudah-mudahan Allah banyakin rezeki kita biar bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Di masjid itu waktu Nabi sholat turun itu firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita udah lihat kamu angkat wajah kayak ada yang mau diomongin. Ntar angkat lagi, kita udah lihat kata Allah, falan waliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan arah kiblat. Kemana? Bukan Allah yang nentuin. Qiblatan tardaha anta ya Muhammad. Yang kamu ridho, yang kamu mau kemana kiblatnya? Jadi kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu Nabi malu. Seperti gadis. Jadi gadis zaman dahulu itu kalau dilamar nggak pernah bilang mau, karena pemalu mereka. Kalau gadis zaman sekarang apa? Malu-maluin ya. Sebagian. Mudah-mudahan keluarga kita yang perempuan Allah jaga akhlaknya, sifatnya, kehormatan zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Ya, Nabi luar biasa. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Orang Arab itu kalau bawa belanjaan itu mereka bawa ajudan banyak. Semakin banyak ajudan semakin kelihatan keren. Kalau Nabi Muhammad ke pasar sendiri, barangnya diangkat sendiri. Sendal rusak, Nabi yang jahit sendiri. Bajunya kudu ditambal, Nabi yang tambal sendiri. Kudu ngambil kayu kering buat bakar, Nabi yang ngambil sendiri. Nah, ini penting juga nih, gimana Nabi terhadap kaum fakir miskin. Nabi itu kalau ada undangan dari siapa aja, beliau terima. Siapa aja ngundang Nabi, asal nggak ada halangan, Nabi datang. Tapi kalau yang ngundang fakir miskin, datangnya lebih cepat Nabi. Datangnya lebih awal, diutamakan.
menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Masya Allah, akhlaknya Nabi. Kalau kita ada undangan mungkin kita lihat-lihat dulu. Yang undang siapa tuh? Kira-kira nasi mandinya ada apa enggak? Nasi kebulinya. Jangan-jangan air putih. Palingan ngasih teh, tehnya juga nggak pakai gula itu ntar. Ono aja dah, undangan yang ono aja tuh enak tuh, nasi padang biasanya. Padahal yang undang duluan yang fakir miskin. Nabi nggak dibedain, bahkan Nabi utamakan yang fakir miskin. Ada fakir miskin sakit, Nabi jenguk. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Nggak ada tuh, Nabi nggak ada bilang, ini rumahnya kecil amat di sini ya. Nggak ada. Ini jamuan begini amat, kagak ada yang lain apa? Gua Nabi nih, gua Rasul. Nggak ada apa jamuan yang lebih bagus. Nggak ada tuh Nabi begitu, nggak ada. Tak dihinakan walau sedikit. Nabi senang, Nabi senyum, Nabi tunjukkan kebahagiaannya depan sahibul bait. Akhlak yang luar biasa, qimmatun fil adab, qimmatun fil akhlak. Makanya waktu Nabi lewat depan rumahnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit lagi nongkrong aja gini di rumahnya, lagi nongkrong. Ini depan jendela gitu. Nabi lagi nongkrong, Hasan bin Thabit lagi nongkrong begini. Kagak lama Nabi lewat. Itu Hasan perhatikan wajah Nabi, spontan langsung ngomong apa? Tiba-tiba nih langsung ngomong. Wa ajmalu min kalam taraqattu aini. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nggak pernah mata saya melihat ada orang yang seindah ini, yang seganteng ini nggak ada nih. Demi Allah, perempuan siapapun mustahil bisa melahirkan anak yang seindah dan semulia makhluk ini. Engkau tercipta terbebas dari segala kekurangan, fisik sempurna, akhlak sempurna. Seakan-akan engkau dicipta ini sesuai dengan keinginanmu sendiri. Kayaknya tuh Nabi mesen gitu. Ya Allah, saya mau begini ya. Ntar saya begini ya. Fisik saya begini ya. Akhlak saya begini. Nggak ada kekurangannya sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu luar biasa Nabi. Ya Allah, wajah penuh kebahagiaan yang kita sering baca tuh. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhas. Bulan pada malu, bulan tuh kalau termasuk bulan, mau bulan yang setengah, mau termasuk bulan purnama, malu kalau dia lihat keindahan wajah Nabi, malu dia. Maka dari itu bisa bayangkan, wajah yang indah itu, pernah sekali waktu Nabi pagi-pagi keluar rumah, wajahnya berseri-seri, senyuman merekah lebar dalam wajahnya. Fasa'alahu sahabat tanya, ada apa gerangan wahai baginda? Kami lihat wajahmu begitu bahagia, senang, berseri-seri. Nabi jawab, tadi malam ata'atin min indi rabbi lailatal barihah. Tadi malam malaikat datang nemuin saya. Ada di sini yang mau datengin malaikat? Boh. Masa gak mau? Mau gak? Malaikat Jibril. Lu udah pernah ketakutan Israel aja. Tadi malam malaikat Jibril. Kalau umat Islam kan umurnya berapa umat Islam? Rata-rata 63 ya. Rasulullah berapa? 63. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar 63. Sayyidina Ali 63. Di sini ada kali yang udah lebih. Banyak ya? Itu karena katanya silatul arham tutilul amal. Silaturahmi manjangin umur. Jadi yang udah lebih nih pada rajin silaturahmi nih. Sedekah tuh manjangin umur tuh. Ya. Yang 60 tahun ada gak di sini?
Kalau 60 tahun udah gitu nggak rajin silaturahmi, nggak rajin sedekah, ya 3 tahun lagi dah siap-siap. Kalau yang 62 tahun 11 bulan ada nggak di sini? Ya, maksudnya nggak usah takut kolesterol, makan aja udah, nikmatin aja. Insya Allah semua panjang umur, sehat walafiat. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Tadi malam Jibril datang, nawarin 3 permintaan yang bakal langsung diijabah oleh Allah. Kira-kira bapak-bapak ditawarin malaikat Jibril 3 permintaan kontan langsung diijabah. Kira-kira minta apa? Kira-kira minta apa? Apa? Kawin lagi. Sehat, cakep, apa lagi? Rezeki, bagus. Apa? Panjang umur. Apa lagi? Banyak dah ya yang kita mau ya. Hajatuna ilaika katsir. Kalau Nabi Muhammad mau minta malu-malu. Kalau kita minta ya Rabb, hajatuna ilaika katsir. Banyak kita. Minta tadi panjang umur, minta sehat, minta rezeki. Bagus atau enggak? Bagus. Siapa bilang enggak bagus? Bagus semua ini. Tapi lihat perbedaannya di sini nih. Kita sama Nabi beda nih. Kita ditawarin mintanya buat diri sendiri. Tadi minta sehat buat siapa? Buat kita. Minta panjang umur buat siapa? Buat diri sendiri. Minta rezeki buat siapa? Kira-kira Nabi waktu ditawarin mintanya buat diri beliau sendiri apa buat umat kira-kira? Enggak, Nabi enggak keingetan dirinya tuh. Ya Allah, angkat lagi derajat saya. Saya mau ini ya Allah. Saya minta itu, saya pengen punya ini. Enggak ada. Nabi bilang sama malaikat Jibril, tulis Jibril, permintaan saya yang pertama adalah Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, maafin dosa-dosa umat saya. Oh baik. Sekarang yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua Jibril, Allahumma ghfir li ummati. Kata malaikat Jibril itu udah tadi. Sekarang yang kedua nih. Yang pertama udah rapi dah. Udah rapi nih, udah dicatat. Saya udah ingat. Yang kedua sekarang. Kata Nabi itu yang kedua tuh. Yang pertama itu, yang kedua itu. Kata Jibril, emang gak ada yang lain? Minta apa gitu yang lain? Kata Nabi apa? Masalahnya bukan mau minta apa, mau yang lain. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang di kepala saya itu doang. Mau minta apa lagi? Gak ada, cuma itu doang. Yang saya pikirin sekarang gimana umat saya diampunin. Itu doang, gak kepikiran yang lain. Enggak, saya enggak kepikiran saya dapat ini. Enggak, saya enggak kepikiran dapat itu. Enggak. Yang saya lagi pikirin gimana umat saya diampunin dosanya sama Allah. Makanya waktu Nabi bilang hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup baik buat kalian. Udah paham kita. Tapi Nabi lanjutin, saya meninggal pun baik buat kalian. Nah, apa nih maksudnya? Maksudnya Nabi, amal kalian dilaporin ke saya. Kalau saya dapetin yang baik, Masya Allah nih di Masjid At-Tahiri lagi pada maulid, lagi pada baca sholawat. Nabi bilang kalau saya dapat laporan yang baik, saya bersyukur sama Allah. Tapi kalau pas lagi dapat laporan yang kurang baik, langsung saya minta supaya itu orang yang kurang baik diampunin dosanya Allah. Coba Pak bayangin, kita yang dosa, kita yang maksiat, kita yang lalai, kita yang lupa. Nabi yang istighfar, Nabi yang gelisah. Kitanya nggak gelisah, kitanya nggak istighfar, kitanya nggak bingung. Nabi yang bingung. Gimana caranya itu hamba diampunin semua? Kira-kira ada orang lebih sayang sama kita dari Nabi? Ada orang yang lebih sayangnya Nabi? Nggak ada. Nah yang ketiga apa kata Jibril? Kata Nabi, fakhtabatuha syafa'atan li ummati. Yang ketiga, saya nanti aja dah. Mintanya nanti aja. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Yauma yaludzu bi Nuh wa Ibrahim wa Musa.
Di hari itu semua orang termasuk Nuh, termasuk Ibrahim, termasuk Musa, semua bakal nyari-nyari saya, minta pertolongan dari saya. Nah hari itu yang ketiga ini saya mau minta sebagai bentuk syafaat bagi umat saya, yang dosanya banyak biar dikurangin, yang pahalanya kurang biar ditambah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diceritakan nanti di hari itu Nabi sujud lama luar biasa. Allah katakan laqad tala sujuduka ya Muhammad, udah terlalu panjang sujudmu wahai Nabi. Irfa ra'saka sal tu'ta washfa tushaffa. Angkat kepalamu, minta, mau apa? Mau hajat apa? Aku berikan. Mau syafaat, aku berikan wewenang untukmu. Maka digambarkan hari itu hadirin, semua masuk surga, semua tanpa terkecuali. Semua umat Islam ini yang mayoritas masuk surga, kecuali adalah mereka yang meninggalkan sholat 5 waktunya. Itu nggak dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang bawa nanti ya sholat kalian, bawa ya. Masih banyak dosanya nggak apa-apa, bawa. Yang penting sholat kalian jangan tinggal. As-salah, as-salah kata Nabi di detik-detik terakhirnya. As-salah, sholat kata Nabi. Maka dari itu hadirin jangan tinggalin sholat. Anak kita ingetin jangan tinggalin sholat. Nabi bilang siapa jaminkan bawa untuk saya sholatmu nanti di hari kiamat. Kalau kamu bawa itu saya jamin saya akan masukkan kamu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan pulang dari sini semua yang hadir, mudah-mudahan sholatnya biar pada makin khusyuk lagi, baca Qur'annya biar pada makin rajin lagi. Mudah-mudahan pulang dari sini adab akhlaknya makin mulia lagi, cinta sama Nabi Muhammad makin dalam lagi. Sebab orang kalau nggak cinta nggak sayang, kalau nggak sayang bakal terus melanggar. Kalau mau kita biar bisa taat sama Nabi kudu cinta. Bagaimana caranya cinta? Kenal dulu, tahu dulu seperti apa kebaikan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan kita makin cinta, makin sayang kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tutup dengan kita baca sholawat ashghil, khusus kita niatin. Nih, perhatikan nih. Oi, mari perhatiin. Kita mau baca sholawat ashghil, niatin khusus buat negeri kita. Ini negeri yang kita warisi dari nenek moyang kita. Para pahlawan, para pejuang telah mengorbankan nyawa untuk negeri ini. Kita sekarang lanjutin, jangan dikhianati perjuangan mereka. Kita jaga persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita mau kontestasi politik bentar lagi, bener gak? Bentar lagi mau pemilu katanya, bener ya? Jangan diributin, jangan pecah belah, jangan berantem. Namanya aja pesta demokrasi. Pesta itu senang apa ribut? Bahagia apa berantem? Bersatu apa pecah belah? Maka dari itu pesta harus dijalankan dengan senang, bahagia dan persatuan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah ya Karim, wahai yang maha kuasa, kalau ada nih dari calon-calon yang ada nih sekarang, baik calon presidennya, calon wakil presidennya, calon legislatifnya, semuanya calon-calon pemimpin kita nih, kalau ada dari mereka yang niat baik, mau mensejahterakan rakyatnya, mau menebarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan diberikan jalan menang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang niat jahat, mau korupsi, mau ngambil duit rakyat, mau ngerampas, mau mencuri, mudah-mudahan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah salawat ashghil. Baca semuanya bareng-bareng biar negeri kita makin jadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala, yang belakang baca juga, Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli, Masya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, berkahi negeri kami ya Allah. Ya Rabb, bahagiakan semua yang hadir di sini. Amin. Wa akhrijna mimma
saya pulang dari sini, Nabi Muhammad bawa pulang ke rumah. Taruh terus di hati, jangan ditinggalin. Bawa terus di hati kita, biar kita selalu jadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.